Hai historian, salam kenal, aku Nanda. Di video kali ini aku mau mengulas sebuah film yang baru saja aku tonton. Film apakah itu? Ya, ini dia filmnya. Jadi di film tersebut diceritakan ada seorang pengusaha kebun teh dari Kebon Jati. Ia memiliki seorang anak bernama Johan dan seorang budak bernama Depo. Ia dan budaknya tinggal di pribumi, sedangkan sang anak tinggal di Belanda sebagai anggota militer di sana. Singkatnya, Johan mendapatkan perintah dari pemerintah Belanda untuk datang ke Indonesia. Motif utamanya ialah untuk menguasai wilayah Indonesia. Johan dan pasukan lain pun datang, namun naas kedatangan ia ke Indonesia dikejutkan oleh kematian sang ayah. Dari situ ia berniat untuk mencari tahu siapa dalang dari kematian ayahnya. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh seseorang yang memakai penutup kepala. Dia tidak bisa mengenali identitas seseorang tersebut kecuali dari matanya. Mata tersebut tidak asing bagi Johan, dan ia teringat bahwa mata tersebut mirip sekali dengan Uruk, anak dari budak ayahnya. Dugaan lain diperkuat ketika saat itu Johan pernah terjebur ke sungai, namun yang disuruh menolong ini justru si Depo, bukan ayah kandungnya sendiri. Dan si Depo meninggal dari kejadian tersebut. Jadi Johan beranggapan bahwa si Uruk ini mempunyai balas dendam tersendiri kepada Johan dan ayahnya, sampai akhirnya Uruk membunuh sang ayahnya. Gitu. Sejak saat itu hubungan Uruk dengan Johan ada gap. Mereka jadi seperti seorang musuh. Namun seiring berjalannya waktu, keyakinan itu terkikis. Keyakinan bahwa Uruk pembunuh ayah Johan itu mulai sirna. Diperkuat lagi oleh perkataan Lida bahwasannya ketika kematian sang ayah Johan, Uruk ini tidak ada pada saat itu. Ia menjadi tawanan orang Belanda di Bandung selama 6 bulan. Jadi bisa disimpulkan itu mustahil bahwa Uruk yang membunuh ayah Johan. Dari situ Johan pun berkeyakinan bahwa bukan Uruk pembunuhnya. Hubungan mereka pun kembali membaik. Untuk sisi unik dari film tersebut, yakni orang Belanda menganggap bahwa orang Indonesia atau orang pribumi ini masyarakatnya sangat ramah, sangat baik. Kemudian mereka juga tertarik sekali dengan makanan orang Indonesia yang dianggap lebih enak dari makanan Belanda. Sisi gelap dari film tersebut yakni sebagian pelaku dari cerita tersebut atau dari teman-teman Johan, mereka melegalkan ciuman dalam konteks apapun itu. Untuk pesan moralnya dari film tersebut yakni pentingnya mencari tahu terlebih dahulu atas apapun yang terjadi. Jadi kita tidak bisa mempercayai sesuatu sebelum kita mengetahui kebenaran akan hal itu. Dan untuk manfaat dari pengajaran di sejarah sendiri untuk peserta didik khususnya, dengan ditontonkan sebuah film yang dimana termasuk audio dan video visual, peserta didik bisa
mempunyai gambaran atas sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Jadi mereka tidak hanya berandai-andai akan sesuatu yang sudah terjadi atau yang sudah diceritakan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya ulas dari film tersebut. See you next video.